Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Dinamika Masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan online community atau komunitas online, di mana sekarang kita hidup di era yang serba online dengan dukungan jaringan internet yang sangat maju. Kita bisa mengakses berbagai media sosial, baik itu di HP ataupun di komputer ataupun di laptop. Media sosial ini bentuknya sangat banyak dan beragam, termasuk ada Instagram, TikTok, kemudian ada Facebook ataupun WhatsApp dan sebagainya, di mana eh, dikarenakan oleh satu dan lain hal, sering sekelompok orang melalui media sosial itu kemudian mereka membangun sebuah kelompok atau komunitas, sehingga komunitas yang berbasis secara online tersebut dikatakan sebagai online community atau komunitas online. Kalau dilihat dari definisinya, komunitas online ini adalah sebuah hubungan yang terjalin antar pengguna jaringan internet melalui platform tertentu, dan hubungan tersebut didasarkan pada nilai dan minat yang sama yang mampu memuaskan kebutuhan individu. Jadi jenis-jenis dari komunitas online sendiri sangat banyak ya. Ada yang karena hobi, ada yang karena keisengan, atau karena eh, kesamaan minat, ataupun karena kesamaan jenis pekerjaan ataupun profesi ataupun yang lainnya. Nah, terkait dengan terbentuknya sebuah komunitas online, di mana mereka memang terbentuk itu karena adanya minat yang sama gitu ya, baik itu dalam bentuk aktivitas ya, semisal aktivitas modifikasi motor, kemudian aktivitas semisal gunpla gitu ya, untuk merakit Gundam gitu ya, aktivitas ataupun aktivitas-aktivitas lainnya, ataupun aktivitas olahraga gitu ya, dan sebagainya. Kemudian minat yang sama lainnya adalah terkait dengan kesamaan ya, semisal kesamaan profesi ataupun kesamaan jenis usaha ataupun yang lainnya ya. Karena ada, kalau saya lihat di Facebook itu sering juga muncul semisal komunitas penjual gorengan gitu ya, atau komunitas penjual bukis. Nah, di situ nanti saling share gitu ya. Termasuk juga minat yang sama ada terkait dengan informasi. Jadi ketika memang komunitas online itu terbentuk berdasarkan pada hal yang sama gitu ya, itu kemudian nanti mereka bisa saling bertukar informasi. Semisal tadi komunitas penjual pukis ya. Kemarin saya juga sempat melihat ya, kemudian komentarnya ya unik-unik ataupun yang dipost unik-unik. Bismillah, semoga laku semua, ataupun mungkin bagaimana ya kok adonan saya tidak mengembang, adonan saya kok tidak jadi dan sebagainya. Nah, itu nanti kemudian akan banyak yang mengomentari, banyak juga yang akan memberikan masukan terkait dengan informasi yang dibutuhkan tadi. Nah, ini adalah beberapa tipe komunitas online gitu ya. Yang pertama adalah action, dua practice, tiga place, keempat interest, kelima adalah circumstances. Yang pertama adalah action ya. Action ini adalah komunitas yang memiliki visi yang sama untuk mengumpulkan kekuatan. Ya, semisal komunitas semisal ya, contohnya pendukung calon presiden tertentu gitu ya, kemudian mereka akan menggalang kekuatan dan sebagainya, eh, kemudian melakukan pergerakan bersama dan sebagainya. Kemudian praktis, komunitas yang berpartisipasi pada aktivitas yang sama, semisal tadi semisal penggemar Tamiya, kemudian kemudian penggemar olahraga, kemudian suka goes gitu ya dan sebagainya. Mereka nanti akan melakukan aktivitas itu bersama atau minimal saling tukar informasi.
Kemudian selanjutnya adalah place, komunitas yang disatukan oleh geografi atau daerah. Semisal kalau di UMY sendiri ada komunitas online ya, semisal komunitas pelajar Lampung atau pelajar Aceh atau pelajar Kalimantan Tengah ya, ataupun mungkin pelajar Sulawesi Selatan, atau bahkan relatif komunitas online yang didasarkan pada geografi ini itu relatif lebih sempit lagi, biasanya kabupaten ya. Kalau saya semisal asalnya adalah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, ya nanti saya gabung ke komunitas pelajar Jawa Tengah, sorry, Karanganyar gitu ya. Nah, nanti akan banyak orang yang tergabung pada komunitas itu yang didasarkan pada tempat atau asal yang sama. Kemudian selanjutnya, tipe komunitas online selanjutnya adalah interest, yaitu komunitas untuk orang-orang yang memiliki minat yang sama. Semisal hobi terkait dengan modif motor, kemudian mungkin penyuka anime, penyuka One Piece, dan sebagainya. Kemudian circumstances. Circumstances ini adalah komunitas yang terbentuk karena keadaan atau tantangan yang sama, ya. Semisal komunitas online penyintas kanker gitu ya, komunitas online penyintas penyintas kredit atau hutang riba dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi bagian dari kelompok kelompok tersebut, ya. Kemudian kita coba lihat di masing-masing tipe komunitas online tadi ya. Yang pertama adalah action. Action ini adalah fokus pada visi, kemudian akan mengupdate progres atau perkembangan, kemudian memfasilitasi anggota untuk mencapai tujuannya. Jadi akan saling membantu untuk mencapai tujuan. Kemudian praktis itu fokus pada hal baru dan terbukti, kemudian berusaha untuk mencari ahlinya, kemudian menyetujui pengetahuan yang sudah disepakati didasarkan pada ahli tadi. Kemudian kalau place ini adalah fokus pada kejadian, orang dan kegiatan lokal, kemudian saling mendukung anggotanya, dan juga keterikatan erat sesama daerah tadi Karanganyar atau mungkin eh, Persatuan Pelajar Kabupaten Empat Lawang ataupun yang lainnya ya. Kemudian interest ini ya fokus pada passion terhadap minat tertentu gitu ya. Kemudian diskusi terkait dengan minat, kemudian lebih intens dalam diskusi untuk pengembangan-pengembangan selanjutnya. Kemudian circumstances tadi saya contohkan semisal penyintas kanker, penyintas penyakit, kemudian penyintas hutang riba dan sebagainya. Ini pertama adalah fokus terhadap dukungan untuk menghadapi situasi, jadi mereka akan saling menguatkan. Saya ada teman terjerat pinjaman online, dia juga ada komunitas online untuk para korban pinjaman online. Mereka saling menguatkan, saling ngasih motivasi, saling mengasih tips dan trik dan sebagainya. Kemudian keeratan yang luas dalam diskusi. Nah, ini adalah karakter-karakter dari online communities atau komunitas online terkait dengan budaya, nilai, metrik, kemudian transparansi, kemudian interaksi atau engagement, kemudian juga percakapan atau komunikasi ya. Nah, eh, dalam konteks komunitas online itu ada yang istilahnya transfer of value triangle. Ya ini ada tipe ya, harusnya nggak pakai A ya triangle-nya. Di mana di sana itu mulai dari user ke admin atau admin ke user, baru user ke user, terus mungkin user ke admin, di mana mereka akan mencoba untuk saling berkomunikasi, berinteraksi, saling bertukar pendapat ataupun informasi gitu ya. Bahkan kalau di Facebook ada komunitas yang di mana kita kalau mau post atau mau nulis di komunitas tersebut harus atas persetujuan dari admin. Kalau enggak ya tulisan kita nggak bisa terpost ya. Nah, eh, ini adalah beberapa alasan di mana pentingnya dari komunitas online gitu ya. Yang pertama adalah
mengurangi biaya dukungan gitu ya, kemudian meningkatkan interaksi atau engagement, kemudian bisa juga untuk memberikan feedback dari sebuah produk, meningkatkan sale atau penjualan, dan juga integritas dari merek atau brand. Nah, ini adalah beberapa manfaat dari online community atau komunitas online. Pertama, untuk penjual beli, kemudian untuk mempromosikan gitu ya, kemudian untuk mendukung, saling mendukung tadi, semisal untuk penyintas penyakit dan sebagainya. Kemudian juga untuk mengembangkan produk, bisa digunakan untuk survei ya. Kalau untuk mengembangkan produk ini enaknya bagaimana ya, semisal nanti akan masing-masing anggota komunitas online bisa jadi akan memberikan pendapatnya. Ya, saya rasa terkait dengan komunitas online cukup itu. Ada satu lagi terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan engagement atau interaksi antar anggota di komunitas online itu. Kita bisa mengajak untuk bergabung atau onboarding, kemudian eh, kita memberdayakan member-member yang sudah veteran atau sudah lama gitu ya, untuk bisa memotivasi orang untuk bergabung pada komunitas tersebut. Kemudian merekrut volunteer atau sukarelawan untuk bisa menggait calon-calon anggota masuk pada komunitas tersebut. Oke, saya rasa cukup sekian untuk materi online community atau komunitas online pada kesempatan kali ini. Bila itu ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.